Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Rita Santi Uli. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP YPPK Santo Paulus Abepura, Kota Jayapura. Kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual dari modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia dengan nama asli Suwardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Dikenal sebagai Bapak Pelopor Pembelajaran Merdeka Belajar. Peta konsep pembahasan yang pertama adalah ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alasan kontekstual penerapan gagasan beliau. Yang ketiga, hasil penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, tantangan dan solusi dari penerapan pemikiran KHD di sekolah. Pembahasan pertama, gagasan dan pemikiran KHD. Yang pertama yaitu gagasan trilogi pendidikan. Guru mampu memposisikan diri sesuai dengan trilogi pendidikan dengan semboyan beliau yang terkenal, Ingarso Sung Tulodo di depan guru sebagai teladan, Ing Matia Mangun Karso di tengah pemberi semangat, dan Tuturi Handayani di belakang guru sebagai motivator. Gagasan berikutnya adalah menuntun atau among. Guru diibaratkan sebagai petani dan murid sebagai bibit tanaman yang disemai. Guru tidak dapat berkehendak mengubah bibit tanaman padi menjadi tanaman kedelai. Guru tidak bisa memelihara tanaman padi sama seperti cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Guru hanya dapat menuntun agar tanaman padi atau tanaman lainnya tumbuh subur dengan memberikan pupuk, menyiangi dari rumput liar, dan memberikan pengairan yang cukup. Gagasan yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Guru berhamba pada anak. Guru dengan tulus hati mendidik anak seperti cinta orang tua kepada anak yang mampu berhamba, mengasihi dan mendidik anaknya dengan cinta kasih yang murni. Gagasan yang keempat adalah kodrat anak. Setiap anak itu berbeda. Guru perlu menyadari bahwa anak memiliki kodrat dan potensi masing-masing. Anak bukan tabula rasa seperti kertas kosong. Anak sudah memiliki skesa yang dibawa dari lahir. Tugas guru adalah membantu menebalkan garis yang baik dan membantu anak menghilangkan garis yang suram. Anak senang bermain. Dengan bermain, anak bisa mengolah cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga. Gagasan yang kelima adalah kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alami melekat pada anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan anak berada. Sedangkan kodrat saman adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat atau perkembangan zaman. Kodrat saman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan untuk dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Alasan kontekstual penerapan gagasan KHD, yaitu bila kita lihat relevansi pemikiran KHD di zamannya dengan kondisi saat ini dan akan datang pada sistem among, di mana peran guru untuk menuntun anak tidak dapat digantikan oleh teknologi atau robot. Kemudian kodrat alam dan kodrat saman. Dengan memahami kodrat alam, pendidikan dapat membantu anak mengenali kekuatan dan kelemahan serta mengembangkan rasa percaya diri. Pendidikan yang memperhatikan kodrat saman akan mengajarkan anak menjadi pembelajar sepanjang hayat, mampu beradaptasi dan mengembangkan diri. Kodrat anak. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat pada diri anak, tetapi tidak dapat berkehendak mengubah sifat dasar anak.
Hasil penerapan gagasan KHD secara kontekstual pada kurikulum Merdeka dapat kita lihat, misalnya gagasan beliau mengenai kodrat anak adalah bermain, yaitu penerapan ice breaking, contohnya permainan games dalam bentuk cerdas cermat atau games lainnya yang menyenangkan, bernyanyi bersama-sama, kegiatan ekstrakurikuler, atau pelaksanaan proyek P5. Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar dapat memberikan pengalaman yang positif dan menyenangkan bagi anak. Trilogi pendidikan. Dalam mengajar, guru bisa menjadi teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif untuk anak mengembangkan bakat dan keterampilannya. Pembelajaran yang berpusat pada anak dengan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif yang tujuannya agar guru lebih mengenal dan memahami keadaan anak. Dengan adanya pelaksanaan asesmen ini, membangun kedekatan dan kepercayaan yang positif dari anak terhadap guru. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik yang mampu menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman akan memahami karakter anak yang dibawa sejak lahir dan dapat membekali anak dengan keterampilan abad 21. Apa saja tantangan dan solusi dari pemikiran KHD di zaman sekarang untuk diterapkan di sekolah?